semuanya, balik lagi di Kesha Diary. Jadi kali ini aku mau paint with me plus Q&A. Jadi sebelumnya aku pengen kasih tahu dulu, ini aku bikin video ini terinspirasi dari Kak Akila atau Kels tadi. Sebelumnya mari kita resi atau review singkat Diaries. Yeay, aku loh yang buat review singkat. Jadi aku dapat paint with number ini dari Painted by You. Harganya 45.000, udah dapat set, udah dapat kuas, cat, itu kertasnya itu A3 dan banyak banget model-modelnya. Ada yang vintage, ada yang K-pop, ada yang It's Okay Not To Be Okay, pokoknya semuanya ada. Nggak semuanya juga sih, kalian bisa langsung cek aja di IG-nya atau nggak di Shopee. Jadi kan nih tadi awal-awalnya tuh pengen estetik gitu kan, tapi nggak jadi soalnya buka boxnya apaan, susah banget dari mana. Jadi tada, ini semua setnya udah ada paintnya, ada how to make-nya, how to paint, how to make-nya mau buat apa. Terus itu ada kuasnya. Di sini kalau beli dapat kuas satu yang besar, satu lagi yang kecil. Terus tuh dapat catnya yang pasti, dikasih nomor 1 sampai 6. Ada sampelnya juga, jadi kita tahu mau warnainya kayak gini. Dan yang terakhir yaitu gambarnya. Karena ini tuh digulung, jadinya nggak bisa tuh ngewarnain. Kertasnya tutup lagi, jadinya dihituin aja, digulung ke belakang. Semangat! Nah udah kayak gini, udah deh siap dilukis. Ini gede banget tau, A3. Kalau Munyong sama Mungang tuh, ih gemes. Oke, jadi kita mulai ya dari pertanyaan yang pertama. Kalau lagi ngerasa stres biasanya ngapain? Ngapain ya? Ngelakuin hal yang disuka. Misalnya, kalau misalnya aku suka banget ngegambar atau enggak kayak ngelukis. Makan, enggak sih, fix makan yang enak biar nggak bad mood. Pertanyaan yang kedua yaitu favorite movie-nya. Aku nggak tahu ya, movie tuh film bioskop apa drakor juga termasuk. Cuman aku jawab aja. Kalau movie aku suka yang dalam negeri itu London Love Story 1, 2, 3 tuh, 3 aku suka. Terus itu Habibie Ainun karena ceritanya keren banget. Dan masih banyak film-film lainnya yang seru-seru. Lanjut pertanyaan yang ketiga, kekurangan dan kelebihan selama mulai masuk ke dunia per-YouTubean. Kekurangan atau kelebihan dulu nih? Kelebihan dulu ya. Jadi kelebihannya itu kan aku suka ngedit, aku suka bikin video. Jadi aku bisa nyalurin bakat aku di waktu luang kayak gini nih, kan lagi pandemi kayak gini. Waktunya kan luang banget tuh, abis online class kita bisa ngapain lagi, kita ngisi waktunya pakai apa. Pokoknya sebisa mungkin aku ngisi waktu luang tuh yang lebih positif dan lebih produktif. Jadinya bagus buat
nyalurin bakat kayak gitu. Dan aku nemu teman-teman di YouTube baik banget lah, pokoknya saling supportnya tuh kayak baik banget ya, nggak ngerti lagi. Apalagi yang suka komen baik gitu, itu tuh bikin semangat banget sih jadinya, parah. Makasih banyak ya semuanya yang udah nanya juga, makasih banget lah pokoknya. Kekurangannya apa ya, ini rada-rada konsekuensi juga, karena kan kalau misalnya kita nge-uploadnya ke publik, berarti orang lain juga bisa ngeakses. Misal akses semua orang tuh bisa nonton, bisa komen, dan kita nggak bisa kontrol komenan orang itu, tanggapannya mereka tuh apa. Jadi ya paling itu doang sih. Tapi sampai sekarang alhamdulillah komen aku baik-baik semua. Cuman paling yang nge-unlike gitu, ini aku pengen cerita deh. Jadi pas awal-awal aku nge-upload video YouTube kan, ya udah nge-like gitu teman-teman semuanya baik-baik. Terus itu ada beberapa orang yang nge-unlike gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau sekarang aku yang sekarang. Kalau misal aku yang dulu, itu tuh aku masih kayak bikin sedih, bikin gak semangat, bikin bertanya-tanya, kenapa sih, emang aku salah apa gitu. Ya itu pemikiran aku yang dulu. Tapi kalau aku yang sekarang udah ya udah gitu. Kita nggak bisa ngekontrol itu sama sekali. Jadi ya udah, kita fokus aja buat karya, kita bikin video yang banyak biar orang yang nggak suka sama kita makin capek nge-unlike-nya. Semangat ya buat kalian yang misalnya pernah ngalamin kejadian yang pernah aku alamin. Tenang aja, karena jumlah like sama komen yang baik itu lebih banyak dibanding sama hate comment dan nge-unlike. Semangat semuanya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Awal mulanya apa ya, karena aku kan suka ngedit video. Terus tuh aku pokoknya suka aja ngevideo-videoin, ngedit, apalagi tuh aku suka. Dan kalau misalnya kalian ngeliat di Instagram aku, itu aku gak ada foto sama sekali, itu aku cuman video. Ya kayak gitu, karena seru aja. Semoga menjawab. Dan selanjutnya adalah pertanyaan kelima. Cara ngatur waktu nge-YouTube sama belajar sama organisasi kalau ikut. Kebetulan aku ngikut, belajar ngikut, YouTube ngikut, terus organisasi juga jalan. Prioritasin dulu apa nih, misalnya pertama belajar, habis belajar organisasi, habis organisasi baru nge-YouTube, kayak gitu sih. Gimana ya, kalau misalnya kita udah bisa ngeprioritasin, berarti kita udah tahu apa yang bakal dilakuin duluan. Misalnya schedule tayang hari Sabtu nih, terus itu hari Sabtu udah ada jadwal lain kayak organisasi, ngadain lomba atau nggak rapat kayak gitu-gitu, ya tinggal ngedahuluin yang mana dulu sesuai sama prioritas kita. Kalau misalnya organisasi dulu prioritasnya, ya udah kita datengin rapat, bukan bikin video kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan yang keenam. Asik, mau nanya tips belajar dong kakak. Mungkin rada salah sih nanyanya sama aku, cuman semoga membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan cara belajar kan beda-beda ya. Kalau misalnya kalian lebih suka menyendiri atau enggak, cara masuk pelajarannya itu lebih enak sendirian, gak berisik, gak banyak orang, terus itu harus sepi, benar-benar sepi, baca buku, ngerangkup, nyari kisi-kisi, itu berarti kalian lebih enak sendiri kan. Dan kalau misalnya kalian lebih suka bertukar pikiran, diskusi, dan itu lebih masuk ke otak gitu, berarti kalian harus nyari teman buat belajar. Ya kayak gitu sih. Semoga bisa membantu. Ini yang nanya curang banget sih. Yang nanya lebih pintar, tahu nggak? Males deh. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Kelahiran tahun berapa kak? Aku kelahiran 2004. Sama kayak kamu. Enggak deh, kamu 2003. Enggak, aku 2004. Pertanyaan ke-8. Pertanyaannya gimana sih biar kita nggak insecure? Coba, kalian bingung nggak kalau misalnya yang nanya lebih cakep? Tuh, bingung kan? Gimana nih? Gak bisa ini kayak gini, curang ya. Kamu curang yang nanya, tahu. Ya intinya kalian apa banget?
Ya intinya kita harus sadar kalau misalnya kita lagi insecure. Kan kita udah tahu nih, misalnya kita lagi insecure kan, ya udah jangan ditambah-tambahin. Kita abis ngelihat yang cakep-cakep, ya udah stop, gak usah diliatin lagi. Nanti tambah jadinya, ya udah biarin aja. Atau nggak apa-apa, tambah-tambahin aja, dilihat-liatin kan, biar jadi motivasi, biar makin semangat untuk glow up. Nggak bakalan sama kok, kalian lihat aja dari bayi sampai kalian sekarang pasti beda mukanya, ya kan? Jadi tenang aja, kalem. Kamu tuh yang nanya cakep, Kadel, kesel ya, nggak boleh tuh kayak gitu. Nih ada quote nih, jika kita mencintai apa, salah quote-nya. Kau dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Quote ini dikutip dari Suga BTS. Terima kasih. Jadi di sini kita bisa belajar, kita itu dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan menjadi sempurna. Secantik Jennie Kim Blackpink, kan kebalik, Kim Jennie Blackpink aja tuh pasti ada kurangnya. Secakep Jimin BTS tuh juga pasti ada kurangnya. Pokoknya intinya semua ada kurangnya, cuman gak kelihatan aja. Semoga membantu dan semoga menjawab. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Udah pernah nonton konser belum, Kak? Kalau konser langsungnya sih ya, aku belum pernah. Tapi kalau yang online aku pernah. Aku pernah deh nonton konser langsung Rosa, asli. Tapi katanya aku masih kecil, jadinya aku kayak nggak tahu tante nyanyi apa tante. Aku juga nggak tahu Rosa. Tapi aku ingat sumpah dulu. Tapi lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Itu umurnya 16. 16. Kok tiba-tiba 11 sih? Aneh dah. Aku umurnya 16 tahun. Nah, ini baru pertanyaan yang ke-11. Terinspirasi dari siapa nge-YouTube? Aku terinspirasi banget sama Kel Study. Pokoknya yang bikin aku pengen nge-YouTube tuh Kel Study. Jadi sebenarnya kan aku kan suka ngedit nih. Sebenarnya aku suka basicnya ngedit, bikin video, ngambil video, kayak gitu tuh udah aku suka. Terus kalau misalnya niat bikin YouTube-nya itu gara-gara Kel Study. Karena tuh pokoknya suka banget lah pokoknya. Kak Akila, aku udah pernah tahu di notis sama Kak Akila. The word. Pokoknya keren banget. Udah bisnis, belajar. Pokoknya udah deh, role model banget. Pertanyaan yang ke-12. Jelaskan dengan satu kata tentang tahun 2020. WOW. Wow, satu kata kan? Wow. Satu kata impresif. Itu 3. Jadi wow aja, wow. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-13. Kemudahan dan kesusahan selama kelas online. Yang susah dulu deh sekarang mah. Yang susah, pertama, nggak ngerti beberapa materi itu nggak bisa dijelaskan lewat modul gitu. Kayak paham nggak sih? Kayak iya paham, padahal enggak. Tapi beberapa paham sih, alhamdulillah. Cuman beberapa materi itu tuh nggak bisa dipelajarin pakai modul doang, harus dijelasin gitu. Kayak ini kayak gini. Tapi aku nggak suka nonton video yang online gitu, sukanya pengen dijelasin langsung sama gurunya. Jadi susah banget. Kelebihannya itu kita jadi hemat ongkos, bajunya juga nggak kotor, terus juga waktunya bisa lebih cepat istirahatnya. Nih kan kalau misalnya kita ngerjain di rumah, kita mau ngerjain sambil tiduran, nyari di Google gitu sambil tiduran kan juga bisa kan, bisa nggak pakai seragam juga. Pokoknya asik sih sebenarnya. Tapi yang nggak asiknya itu ya gitu, belajarnya sama Google atau nggak dari YouTube. Sebenarnya nggak asik tahu, terus nggak ada temen, nggak bisa ngobrol kayak gitu, nggak enak. Pertanyaan ke-14. Ini pertanyaan asli kocak banget. Kak Keinaj punya doi gak apa Fave boy yang ada di hati gitu, WKWK.
Pertama nih ya, aku pengen ngomong sebenarnya. Maaf banget, aku tuh namanya bukan Keinach, nama username IG-nya doang. Kayak please, jangan panggil Keinach, aneh. Coba dah, kocak banget ya Allah. Namaku Keisha, panggil aku Keisha, jangan Keinach. Terima kasih. Five boy adalah pasti. Kayaknya segitu aja deh. Nanggung deh 15. Satu lagi ya. Pertanyaan terakhir yaitu ke-15. Susah gak sih mikirin konten, Kak? Mikirin konten mah alhamdulillah ada-ada aja kan. Cuman yang susah itu ngelawan rasa malesnya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku jawab, dan mohon maaf banget kalau misalnya ada yang gak kejawab. Makasih semuanya yang udah nonton sama nanya. See you on my next video. Bye-bye.